Ya jadi waktu itu biasa lah ya, gue di PT pulang waktu itu agak malam, sekitar jam 12 jam 1 lah. Biasanya gue shift 2 pulang jam 10 malam karena pulang overtime, jadi gue nggak bisa ikut bis jemputan. Akhirnya dari pabrik gue jalan kaki sampai ke mana, ke jembatan di luar pabrik. Ya di sana masih ada bis-bis malam lewat lah, gue bisa ikut ngeteng di situ. Pas gue jalan kaki dari pabrik ke jembatan di luar kawasan pabrik, ya di situ gue ngelewatin sebuah pohon beringin. Kondisi waktu itu jalan basah, habis hujan gitu. Masih basah. Pas gue lewat pohon beringin di situ, ya gue agak-agak ngeri gitu. Kenapa? Karena ya banyak desas-desus cerita katanya pohon itu nggak bisa ditebang karena itu satu-satunya pohon besar di kawasan industri yang masih ada. Sebenarnya kan ganggu banget itu pohon segede gitu di pinggir jalan, menghalangi pandangan pabrik yang ada di belakangnya. Tapi memang katanya kalau itu ditebang itu nggak bisa. Pernah satu eksavator tebang itu mental gitu, dan mati operatornya. Pas gue jalan ngelewatin pohon beringin, tiba-tiba tuh angin itu kayak apa ya namanya, ada yang sepoi-sepoi gitu ya. Gue positif aja karena kan gue lewat bawah pohon beringin itu kan yang adem lah ya, mungkin ada angin lewat, jadi perasaan ke leher ini tuh kayak yang biasa gitu, apa namanya, kayak ada yang niup-niup gitu. Ya gue jalan aja, gue beraniin jalan tapi agak cepet jalan gue. Ya akhirnya gue sampai jembatan. Ya pokoknya pas di jembatan gue nunggu itu cukup lama karena memang kan bis malamnya juga jarang. Tapi kalau gue lanjut pakai Gojek ataupun Grab, ya di kawasan itu jarang sih jam segitu. Gue udah coba tapi nggak ada, maksudnya nggak ada yang nyangkut. Gagal lagi, apalagi kondisi gerimis. Gue bilang pastilah nggak ada yang mau narik gitu. Ada satu bis lewat, bis malam ini, bis Jawa. Dia sampai kan ke tempat gua melambaikan tangan, gua mau naik, dibukakanlah pintu. Itu kan bisa bis jet bus ya, bis AC. Gua masuk, supirnya nengok ke arah gua, tapi nengok pandangannya itu kayak yang biasa aja, nggak ada senyum, nggak ada nyapa, nggak ada. Ya mungkin capek kali ya, gua pikir tengah malam nih capek. Terus pas gua jalan menuju tempat duduk, ya di situ ada beberapa penumpang, nggak full, bisnya nggak full, cuman setiap bangku ada penumpang 1-2 orang. Gua duduk di barisan depan, ketiga dari depan, sebelah kiri, yang 2 seat itu kan, 2 seat. Gua duduk di situ, ke jendela sendirian. Di kanan gua ngelihat ada laki-laki berdua, mungkin temenan, tapi kondisi di dalam bis itu nggak ada yang bising atau nggak ada yang ngobrol. Kondisinya semua diem gitu kan, semuanya diem, nggak ada yang bicara satu sama lain. Gua lihat di depan gua juga ada cewek 1 orang lagi asik pakai headset itu. Di belakang gua kosong, nggak ada orang. Di samping-samping itu nggak ada lah. Gue duduk dekat jendela. Lama kelamaan di perjalanan mata gue sayu gitu. Gue ngantuk lah. Posisi kan habis kerja juga. Lama kelamaan gue ngantuk. Akhirnya gue ketiduran gue. Selang berapa lama gue nggak tahu berapa lama gue tidur di situ, ya mungkin hanya beberapa menit. Gue terbangun. Gue ngeliat keluar jendela, oh masih di jalan interchange, jalan akses, jalan besar itu ya. Tapi kok kecepatan bisa lambat banget, gue bilang. Apa di depan macet? Posisi gue masih tidur nih, senderan ke kaca, ke jendela, tapi mata gue sambil ngeliat keluar. Gue belum ngeliat ke sekeliling, tapi yang gue lihat ini bis jalannya pelan banget. Ya 10 km per jam mungkin ya, pelan banget. Terus
jalannya juga agak aneh, agak sendat-sendat gitu. Ini kenapa? Gue bilang bakal lama ini sampai rumah. Akhirnya gue nengok ke kanan, nggak ada orang. Ya gue pikir mungkin udah turun kali ya, karena kan kita ngelewat terminal. Gue bilang udah pada turun orang-orang tadi. Di depan gue nggak ada orang, di belakang nggak ada orang. Gue bilang mungkin di terminal tadi udah pada turun transit ganti bus atau apa gitu, karena tujuan gue kan masih di depan. Ya gue diem aja di situ sih, nggak beranjak gue dari tempat gue. Tapi lama kelamaan kok ini pelan banget, kadang berhenti, nanti kadang maju dikit gitu. Gue ngeliat dong ke depan, gue berdiri, kagetnya setengah mati gue. Posisi mobil jalan, di situ orang-orang semua nggak ada, termasuk supirnya. Anjing, gue bilang ini siapa yang ngejalanin? Gue di situ panik, gue inget film-film Korea yang zombie di situ. Gue langsung duduk lagi di tempat, karena kan di film-film kalau gue nekat keluar, di luar itu ada zombie atau ada hantu atau ada apa, pikiran gue udah kemana-mana gitu kan. Wah, gue takut banget di situ. Ya alhasil gue bilang, aduh ini gimana? Gue serba salah. Gue di situ deg-degan, jantung gue berdebar kenceng banget. Gue tetap duduk, gue gak berani nengok-nengok lagi. Tapi akhirnya gue beraniin keluar, karena gue pikir kalau gue di dalam terus nanti zombinya masuk juga parah, gue nggak bisa lari kemana-mana. Mendingin gue keluar, gue bisa lari ke sana sini gitu kan. Akhirnya gue keluar pintu depan, lewat pintu depan tapi dikunci. Aduh, gue bilang, oh iya, gue baru ingat ini kan pintunya otomatis, nggak bisa dibuka manual, harus dibuka melalui supirnya. Akhirnya gue ke tempat supirnya, gue cari tombolnya nggak ketemu. Wah, gue makin panik di situ. Wah, ini mana? Wanjir, ini gimana lagi? Jet bus ini kan? Gimana ini? Gue bilang buka pintunya, gue makin panik, keringetan dingin. Mobil posisi masih jalan terus itu pelan-pelan, walaupun gak ada supirnya. Di depan mobil kita aja nggak ada mobil, tapi di jalan ini ya ada mobil-mobil biasa lewat itu. Gue makin kaget, gue bilang aduh gimana ini. Akhirnya gue nemu satu tombol, dan ternyata itu tombol pintu ya. Tombol pintu itu ternyata berada di bawah pojok kanan belakang ya, jadi nggak kelihatan. Akhirnya kebuka itu pintu. Gue gak pikir panjang, gue lari sampai ke sandung, gue jatuh keluar, sampai ini gue berdarah nih, dagu gue langsung brek gitu. Wah anjing, gue bilang, wah berdarah lah pokoknya. Gue panik, gue deg-degan, gue jatuh, gue bangun lagi, gue masih nengok ke arah depan gitu kan. Pas gue nengok ke arah belakang, anjir banyak orang. Gue kira itu zombie, ternyata itu para penumpang sama supir bus lagi ngedorong bus, katanya busnya mogok. Aduh, gue kira zombie itu, ternyata busnya mogok. Gue nggak orang-orang turun tuh lagi pada ngedorong. Anjing, panik banget gue di situ. Aduh.